Halo, Culprit. Pace bene, masih di Mea Culpa, masih dengan saya di sini. Para Culprit, kita mau berbicara tentang seorang pastor dan ibunya. Oke, pastor ini adalah orang Brasil dan ibunya masuk menjadi suster, mau menjadi seorang suster, dan ibu ini menjadi suster ketika anaknya, Pastor Jonas, masih mau masuk ke seminari. Mereka sama-sama masuk di kongregasi yang sama dengan semangat yang sama dan bermisi di tempat yang sama pula. Bagaimana cerita ini dituturkan? Kita akan ikuti beritanya, tapi saya mau katakan di deskripsi video ini saya sertakan link tentang satu renungan yang saya tulis untuk minggu biasa ke-17. Sedikit remah-remah dari bacaan itu, mana tahu berguna, silakan kunjungi di situs Minorsum wordpress.com, gratisan. Oke, itu tentang bacaan 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi banyak orang makan, dan semoga berguna. Oke, kita kembali ke topik ini tentang pastor Brazilian priest mother. Ibu dari seorang pastor Brazil menjadi suster di keluarga yang sama, keluarga religius yang sama, di institusi yang sama. Same religious family ini maksudnya di kongregasi yang serupa, pendirinya memiliki karisma yang sama, begitu ya. Diyakini bahwa Allah lah yang memanggil anak muda ini menjadi pastor, dan Allah pula lah yang memanggil ibu ini menjadi suster. The mother of a Brazilian priest, pastor ini bernama Father Jonas Magno de Oliveira. Oke, pastor ini adalah anggota dari satu kongregasi, institusi of the incarnate word, institusi sabda yang menjadi daging, sabda yang berinkarnasi. Dan pastor ini sendiri yang menuturkan kisah tentang ibunya yang mau menjadi suster. Ini saya ambil dari aletheia.org. Bagaimana kisah panggilan si pastor Jonas ini? Dikatakan bahwa pada usia 8 tahun pastor Jonas sudah mengatakan niatnya menjadi pastor. Tapi si ibu berpikir, inilah impian anak-anak, belum cukup terang, namanya juga anak-anak mengatakan cita-citanya, dan ya silakan, itu bagus katanya, tanpa cukup serius. Tapi supported him. Dan artinya si ibu mendukung anak ini, dan dikatakan bahwa ibu mendidik anak ini dengan keutamaan seorang Kristen. Itu dituturkan oleh anak ini sendiri. She was inspired by Our Lady. Ibuku diinspirasi oleh Bunda Maria, yang selalu dalam heningnya membiarkan Kristus melakukan apa yang dia mau lakukan. Saya pikir ini satu karisma yang dimiliki oleh seorang ibu, yang membiarkan Kristus berkarya dalam dirinya, yang memiliki waktu untuk diam bersama Kristus. Ini satu tantangan, untuk diam bersama Kristus, di mana masa sekarang ini gampang sekali untuk ribut. Kita difasilitasi untuk menjadi vokal, termasuk yang saya lakukan ini, vokal untuk berbicara. Dan toh si ibu ini memiliki waktu untuk banyak diam, dan ini menginspirasi si anak karena keutamaan yang dimiliki ibunya. Jonah ya, bukan Jonas, tapi Jonah. Kadang ditulis Jonah, kadang ditulis Jonas, tapi nama lengkapnya Jonas Magno de Oliveira. Nah, Jonah dikatakan di sini, ketika itu berusia 13 tahun, ketika dia ikut ibunya yang diundang untuk mengikuti latihan rohani Ignatius Loyola. Satu retret ya. Sementara ibunya sedang asik ikut retret, si anak tinggal bersama dengan beberapa pastor yang menjadi tenaga pendidik di satu seminari. Di seminari menengah yang dimiliki oleh institusi sabda menjadi daging ini. Dan rektor ini mulai membantu si Jonah yang kecil, yang muda, untuk mengarahkan
Apa panggilanmu? Benarkah kamu itu termotivasi, terpanggil untuk menjadi seorang pastor? Lalu kemudian si Jonas atau Jonah, pastor ini sebenarnya tertarik, tapi dia berpikir, kalau saya masuk seminari, ibuku akan sendirian. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, kemana bapaknya? Tidak dikatakan di berita ini. Nah, itu yang membuat saya penasaran juga. Apakah sudah meninggal, apakah ditinggal pergi? Tetapi dikatakan, being an only child, he feared that his mother would be left alone. Sebagai anak satu-satunya, Jonas merasa ragu dan takut nanti ibuku tinggal sendirian. But Providence, however, had other plans for her too. Penyelenggaraan ilahi toh bekerja dalam diri si ibu. Nah, lalu kemudian dikatakan bahwa suster-suster yang memiliki semangat yang serupa, yaitu semangat di dalam institusi sabda yang menjadi daging ini, mengundang ibu itu juga untuk tinggal bersama dengan mereka. Di saat si Jonas diarahkan oleh pastor untuk mau menjadi pastor, ibunya juga diundang oleh kelompok suster untuk tinggal bersama mereka. Nah, undangan ini bukan hanya untuk si anak, tetapi juga untuk si ibu. Dan untuk Jonas itu menarik, wonderful katanya, bahwa saya tidak begitu cemas lagi meninggalkan ibuku sendirian. Nah, untuk Jonas sendiri, Jonas ditahbiskan menjadi pastor itu pada Mei tanggal 8 tahun 2020. 1 tahun 2 bulan yang lalu. Setengah tahun lebih awal dari saya. Dan panggilan ibunya yang menjadi suster bagi Jonas itu adalah gift, a spectacular gift. Dan dia berkata, ketika orang bergulat dengan panggilannya, ada yang dilarang oleh ibunya lah, dilarang oleh ayahnya lah. Tapi saya merasa bersyukur. Saya bukan hanya diizinkan oleh ibuku, tetapi juga ibuku memiliki panggilan yang serupa dengan saya. Bukan hanya panggilan yang serupa, kami berada di path, jalan yang sama. Bukan hanya itu, kami ada di karisma yang sama. Karena kongregasi mereka memiliki semangat yang serupa, spiritualitas yang sama. Nah, ini saya pikir satu kisah yang menarik tentang panggilan. Kemarin kita sudah berbicara tentang seorang anak menjadi pastor, bapaknya dari keluarga Sites ini juga menjadi diakon permanen. Dan saya menemukan ada berita lain juga yang berbeda tetapi serupa. Anaknya pastor, bapaknya diakon, malah ini 2 keluarga yang berbeda diceritakan bersamaan. Nah, ini beda lagi. Ibunya yang menjadi suster, anaknya menjadi pastor. Panggilan saya pikir. Bahwa pelayanan mereka berguna untuk banyak orang ya. Tetapi saya pikir hubungan mereka anak dan ibu saya pikir menjadi sangat istimewa. Karena panggilan ini. Berita yang sederhana tapi saya pikir mudah-mudahan menguatkan iman. Tentang iman seorang ibu, seorang anak, hubungan ibu dan anak. Dan tentang iman di dalam keluarga. Pace bene.